Banyak orang gagal N3 karena nggak tahu ini nih. Yuk kita bahas sama-sama. Halo teman-teman, saya Rian. Kembali lagi di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari nol di seri lanjutan N3. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang gagal N3 karena belum paham ini nih, apa? Yaitu Bumpo. Nah, di sini kita akan lanjut seri Bumpo yang sering-sering keluar di CLBT N3. Sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu ya untuk mendukung pertumbuhan dari channel ini dan perkembangannya. Oke, lanjut saja kita ke bumponya. Ya, nah di sini ada kata kerja bentuk jisho atau bentuk kamus atau bentuk ru ketemu sama beki. Itu artinya seharusnya atau juga bisa diartikan harus. Di sini yang jadi catatan itu untuk yang simas atau suru itu diganti menjadi subeki atau juga bisa suruh beki. Kedua-duanya benar dan bisa digunakan. Tentunya nanti kalau keduanya muncul di pilihan ganda kita pilih yang subeki. Tapi kalau salah satu ya subeki atau suruh beki. Seperti itu aja ya, nggak usah bingung. Nah, penjelasannya digunakan untuk menyatakan kewajiban moral atau hal yang wajar dilakukan. Tentu kan harus, ya pasti wajar atau dilakuin. Itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Contoh kalimat di sini ada yakusoku o mamoru beki desu. Nah, itu kan janji kan ya wajarnya harus ditepati. Seperti itu ya, hal-hal yang wajar. Janji harus ditepati. Terus ada lagi komat Teiruhito Taskeru Pegida atau Taskeru Pegides. Kita seharusnya membantu orang yang kesusahan atau kebingungan. Ada orang susah ya seharusnya ditolong. Terus ada lagi Kaushiwa Bengyo Subegida atau Bengyo Subegides. Siswa seharusnya belajar atau siswa harusnya belajar. Ada lagi contohnya kono ken wa yoshi ni hokoku suru beki desu. Nah, kono ken masalah ini atau peristiwa ini sebaiknya dilaporkan pada atasan. Nah, lanjut ke bumpu selanjutnya di sini ada bentuk ru sama bentuk nai atau bentuk jiso dan bentuk nai ketemu sama yoni. Nah, catatan yoni di sini itu tempatnya nanti paling terakhir, bukan yang artinya supaya ya. Nah, di sini artinya tolong. Nah, tolongnya ini perintah secara tidak langsung atau nanti bisa juga diartikan seseorang menyuruh kepada kita. Nah, maknanya meminta orang lain agar melakukan sesuatu dengan nada yang sopan atau tidak langsung. Jadi tolongnya ini tersirat ya. Jadi contoh sensei wa kakusei ni motto benkyou shuru yoni. Jadi yoninya di sini titik. Jadi guru menyuruh siswa agar belajar lebih giat. Jadi kalau kalian ketemu sama orang Jepang ngomong yoni terus titik, nah di situ berarti secara tidak langsung mereka nyuruh kita. Seperti itu ya. Terus ada lagi contohnya haha wa watashi ni yasai o taberu yoni. Nah, ibu menyuruh saya supaya makan sayur. Ibu menyuruh saya makan sayur. Jadi nggak ada kata tolong atau kudasai titik berhenti di yoni, tapi artinya meminta orang lain meminta kita supaya melakukan ini seperti itu ya. Oke, lanjut di selanjutnya ada kata benda ketemu sama ni motozuite. Nah, itu artinya berdasarkan. Nah, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan, keputusan atau pendapat dibuat berdasarkan sumber data, aturan, dan fakta tertentu. Artinya berdasarkannya itu berdasarkan fakta dan data ya. Nah, contoh kalimat di sini ya ada kono eiga jishai no jiken ni motozuite shukurareta. Jadi film ini dibuat berdasarkan peristiwa nyata atau kejadian nyata. Itu ya. Jisai sama jiken. Jisai itu peristiwa kejadian kenyataan. Jisai itu kenyataan, jikennya itu peristiwa atau kejadian.
Nah, lanjut contoh kedua ada Keikaku ni motozuite sagyo o susu memas. Susu memas. Susu memas. Pekerjaan akan dilanjutkan berdasarkan rencana. Jadi sesuai rencananya ya, berdasarkan rencana. Terus ada lagi contohnya de tani motozuite hangdangga hitsuyo desu. Diperlukan keputusan berdasarkan data. Hangdang juga bisa diartikan perbandingan atau penentuan pilihan seperti itu. Makanya bisa diartikan juga keputusan. De tani motozuita hangdangga hitsuyo desu. Diperlukan keputusan yang berdasarkan data. Seperti itu ya, nggak bingung ya berdasarkannya ya, motozuite. Atau bisa Roro ni motozuite shikoto shite imasu. Jadi bekerja berdasarkan peraturan seperti itu ya. Nah, bumbu selanjutnya ada kata benda ketemu sama ochusing ni. Itu berpusat pada, berfokus pada atau sebagai inti dari. Lebih seringnya diartikan berpusat pada. Nah, langsung saja dijelasin ya. Digunakan untuk menunjukkan subjek utama atau hal yang menjadi fokus dalam kegiatan, kelompok, atau topik. Topiknya itu berfokus pada apa, seperti itulah. Contoh kalimat di sini, konomachi wa eiki o chushin ni hateng shite kita. Jadi hateng berkembang. Jadi kota ini berkembang dengan pusat stasiun, atau kota ini berkembang berpusat dengan atau berfokus pada stasiun seperti itu. Terus contoh lagi ada wakai hito o chushin ni atarashi chimu o sukuta. Jadi tim ini dibentuk berdasar atau berfokus pada orang-orang muda. Nah, contoh lagi ada Nihon Bunka o chushin to shita ibento o kaisai saremasu. Jadi acara yang berfokus pada budaya Jepang akan diselenggarakan. Nanti bisa juga diartikan akan diselenggarakan acara yang berfokus pada budaya Jepang. Jadi ini artinya agak melibet. Seperti itu ya, ochushin ni berdasar atau berpusat pada. Jadi pusatnya itu apa dalam kota itu. Kalau di Jakarta kan pusatnya Monas mungkin ya. Misal Jakarta no machi wa Monas o chushin ni hateng shite kita, itu kan bisa seperti itu. Jadi kota Jakarta berkembang dengan pusat Monas atau berfokus pada Monas, seperti itu. Ochushin ni. Lanjut kita ke bumbu selanjutnya ada kata benda plus toiyu, kata benda. Toiyu ini artinya yang disebut ya. Kata benda plus toiyu plus kata benda. Atau yang di belakang toiyu nanti juga bisa pola kalimat yang menjelaskan dari kata benda yang di depannya toiyu. Lanjut aja, digunakan untuk memberitahu atau menjelaskan suatu objek. Nah, contohnya di sini kare wa Tanaka toiyu hito desu. Dia orang yang bernama Tanaka, atau dia orang yang disebut Tanaka. Terus ada lagi Norue no Mori toiyu hon o yomimashita. Nah, saya membaca buku yang berjudul Norwegian Wood. Seperti itu. Toiyu-nya ini yang disebut. Nah, ada lagi Tokyo toiyu machi wa oki desu. Tokyo kata benda pertama, toiyu, terus kata benda keduanya machi. Jadi kota bernama Tokyo itu besar. Seperti itu ya, toiyu.
Atau bisa juga contoh yang lain, kono mono wa rimokong to iyu mono desu. Kono mono wa rimokong to iyu mono desu. Nah, barang ini yang disebut remote seperti itu. Jadi barangnya rimokong to iyu mono desu, seperti itu ya. Nah, contoh lagi. Bumpu lagi di sini ada kata benda ketemu sama ni tai shite atau ni tai suru. Artinya terhadap, bisa kepada, terhadap atau kepada. Nah, digunakan untuk menunjukkan sikap, reaksi, atau tindakan yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Contohnya di sini ada kodomo tachi ni taishite oya wa yasashiku seishuru beki desu. Jadi orang tua seharusnya bersikap lembut terhadap atau kepada anak-anak. Di tomodachi biasanya sih kepada nik taishite-nya ini tuh orang biasanya. Terus juga ya ada lagi yang lain. Contohnya di sini ada sensei no iken ni taishite shitsumon ga arimasu. Jadi saya punya pertanyaan terhadap pendapat guru. Nah, ini contoh yang bukan orang ya, seperti itu. Nah, ni taishite ini artinya ada dua, yang tadi kita bahas barusan itu terhadap atau kepada. Nah, yang selanjutnya itu juga bisa ditempatkan sebagai perbandingan. Contohnya di sini ada kyonen no uriage ni taishite kotoshi wa 20% fuemashita. Jadi dibandingkan dengan penjualan tahun lalu, tahun ini meningkat 20%. Nah, bisa seperti ini juga ya. Contoh lagi, kodomo no nimzu. Kodomo no ninju ni taishite sensei no kazu ga sukunai desu. Jadi dibandingkan dengan jumlah anak, jumlah gurunya sedikit. Atau juga bisa contoh lagi, natsu no atsusa ni taishite fuyu wa kanari samui desu. Jadi dibandingkan dengan panasnya musim panas, musim dingin itu cukup dingin. Ya pasti ya, kalau dibandingkan musim panas masih musim dingin itu ya perbandingannya terbalik. Contoh lagi ada Tokai no chinko ni taishite inaka wa totemo shiyuka desu. Jadi dibandingkan dengan populasi penduduk kota, pedesaan itu sangat tenang. Ya tentu ya, kota sama desa. Pasti lebih banyak yang di kota. Nah, ada lagi contohnya kono kono kibo ni taishite shisetsu ga jujitsu shite imasu. Nah, dibandingkan dengan skala ukuran sekolah ini, fasilitasnya lengkap ya. Jadi shisetsu fasilitas, jujitsu itu lengkap, seperti itu ya. Untuk yang taishite. Nah, bumpu selanjutnya di sini ada kata benda plus ni kang shite, mengenai tentang. Ya. Nah, di sini digunakan untuk menyatakan topik atau hal yang dibahas, ditanyakan atau dijelaskan. Lebih enaknya ya diartikan tentang atau mengenai itu aja. Kalau dijelaskan kayak agak melibet ya. Nah, bedanya sama ni suite yang dulu-dulu dipelajari itu adalah lebih formal aja. Sering muncul di tulisan, laporan atau pengumuman resmi ya, kayak berita seperti itulah. Nah, contohnya di sini ada Nihon no Kyouiku Sheido ni kangshite shitsumon ga arimasu. Jadi saya punya pertanyaan mengenai sistem pendidikan Jepang. Itu ya, Kyouiku Sheido. Terus ada lagi contohnya kono mondai ni kangshite kaigi o hirakimasu. Jadi kami akan mengadakan rapat mengenai masalah ini. Hirakimasu itu juga bisa diartikan membuka, mengadakan, seperti itu ya. Terus ada lagi contoh Kankyo mondai ni kangshuru hong o yomimashita. Jadi kangshite atau kangshuru juga bisa ya, kayak tadi yang ni taishite ni taishuru. Seperti itu.
Jadi kalau yang di sini kan Kang suruhnya ketemu sama Hong. Jadi di anak kalimat ya. Kalau Kang Ste itu kan ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tinggal kita pemilihannya aja ya. Saya ulangi lagi ya. Kang Kyomonda ini Kang suruh Hong. Oh ya Mimasta, saya membaca buku berhubungan dengan masalah lingkungan. Kang Kyo itu lingkungan, Monda masalah. Terus ada lagi Angzengni Kang Ste Cui Site Kerasai. Tolong hati-hati mengenai keselamatan ya. Angzengni Suite Angzengni Suite sama ya mengenai tentang Angzengni Kang Ste Cui Site Kerasai. Tolong hati-hati mengenai keselamatan atau tentang keselamatan. Seperti itu ya. Contoh dari Kang Ste lebih formal dari Ni Suite. Lebih formal juga termasuk lebih sopan sering muncul di tulisan laporan berita dan pengumuman resmi. Seperti itu ya bedanya sama Ni Suite. Nah, bumbu-bumbu N3 itu lebih ke banyak yang sopan dari yang di bawah-bawah ya. Nah, lanjut ada lagi bentuk fuju, terus kata bendanya kita tambahin na, kata sifat i sama, kata sifat na juga nanya ikut. Ketemu sama wake dewanai atau wake janai. Dewanai sama janai kan sama, wake dewanai atau wake janai. Yang artinya bukan berarti atau tidak selalu pasti. Bukan berarti atau tidak selalu pasti. Penjelasannya di sini digunakan untuk menyangkal sebagian atau menekan bahwa suatu hal yang tidak sepenuhnya benar, biasanya untuk dipakai orang yang klarifikasi atau membatasi kesimpulan. Contohnya di sini ada Okanega aru karato ite Siawase dato iyo wake dewanai. Jadi memiliki uang bukan berarti pasti bahagia kalau sedikit. Kalau banyak ya punya caranya sendiri buat bahagia. Kalau sedikit ya. Nah, contoh lagi ada Nihongo ga hanashiru karato ite subete rikai dekiru wake dewanai. Jadi bisa berbicara bahasa Jepang bukan berarti bisa memahami semuanya. Ya, haji jupasen tuh 80%. Seperti itu. Terus ada lagi Amai Mono ga Sukiwake Dewa Arimaseng. Jadi Dewa Arimaseng, Wake Dewa Arimaseng, Wake Dewanai, Wake Jaanai, Wake Ja Arimaseng itu sama ya. Nai sama Arimaseng kan sama. Jangan bingung kalau ketemu soal seperti itu. Nah, terus artinya bukan berarti saya suka makanan manis. Ada lagi contohnya iso gashi karato ite teo nuku wake dewanai. Jadi hanya karena sibuk bukan berarti saya mengurangi usaha. Nah, nuku ini kan bisa melepas, mengurangi. Nah, berhubung di sini ada T-nya kan bisa mengurangi. Harusnya kan artinya melepas atau tanpa. Kayak yang kita ada kata kerja Teni Iremas mendapat. Iremas kan memasukkan. Nah, ada T-nya mendapat. Seperti itu ya. Untuk wake dewanai. Nah, di sini ada bentuk futsu lagi. Kata bendanya kita ganti atau ditambahin no. Ketemu kata sifatnya i sama na sama. Terus ketemu sama wake ganai. Wake dewanai sama wake ganai itu beda bumpo ya. Nah, di sini artinya tidak mungkin. Jadi, yatsukete kudasai. Tolong hati-hati. Wake ganai sama wake dewanai itu beda ya. Artinya tidak mungkin di sini. Nah, penjelasan digunakan untuk menyatakan penolakan atau ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tegas. Ketidakpercayaan terhadap sesuatu secara tegas. Jadi nolak banget, nah intinya gitu. Lebih kuat daripada wake dewana. Wake dewana kan menyatakan ketidakmungkinan total, bukan sekadar atau tidak selalu lah. Kalau ini menolak dengan pasti, artinya tidak mungkin.
Contohnya di sini ada ang nani kantang nakoto wasureru wa kekanai. Jadi tidak mungkin melupakan hal sesederhana itu. Itu ya. Nah, contoh lagi ada shinjirarenai kedo uso o sukuwake kanai. Jadi tidak mungkin dia berbohong meskipun sulit dipercaya. Itu ya. Contoh lagi ada ano hito ga uso suki no wake kanai. Jadi tidak mungkin orang itu pembohong. Uso suki. Contoh lagi ada kono mondai ga kantang na wake kanai. Jadi kono mondai. Ya, ini artinya salahnya. Harusnya masalah, di sini artinya penjelasan. Jadi kalau penjelasannya tinggal diganti kono setsume ga kantang na wake kanai. Jadi penjelasan ini tidak mungkin mudah. Terus kalau yang kono mondai ya tinggal kono mondai ga kantang na wake kanai. Masalah ini tidak mungkin mudah, seperti itu ya. Hati-hati wake kanai sama wake dewanai, itu dua hal yang berbeda. Wake dewanai itu tidak seharusnya, tidak selalu. Nah, wake kanai itu tidak mungkin. Nah, contoh lagi ada bumbu lagi, contoh lagi. Bumbu lagi di sini bentuk mas, masnya kita buang terus tambah yoga naik. Yoga naik itu tidak ada cara. Artinya tidak ada cara. Ya, digunakan ketika tidak ada cara atau metode untuk melakukan sesuatu. Biasanya dipakai untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol atau diatasi. Nah, contohnya di sini ada kono mondai wa fukuzatsu sugite kaiketsu shiyoga nai. Kaiketsu shiyoga nai. Dari kaiketsu shimas, masnya kita buang, tinggal tambahin yoga nai. Masalah ini terlalu rumit, nah tidak ada cara menyelesaikannya. Kaiketsu, menyelesaikan atau penyelesaian. Terus ada lagi kareni renraku shiyoga nai. Renraku shimas, masnya kita buang, renraku shiyoga nai. Terus ada artinya tidak ada cara menghubungi dia. Nah, contoh lagi adanya konna jokyo de wa taskeyo kanai. Jadi dalam situasi seperti ini tidak ada cara untuk menolong. Terus contoh lagi ada michiga rosa fusa. Michiga fusa sarete iru node ikiyo kanai. Ikimas ikiyo kanai. Jadi karena jalannya ditutup atau diblokade, fusa itu blokade, ditutup. Jadi iki yoga naik, tidak ada cara untuk pergi. Nah, seperti itu ya. Masnya kita buang, tambahin yoga naik, tidak ada cara. Lanjut ke selanjutnya, ada bentuk mas lagi. Masnya kita buang plus katai. Katai. Nah, artinya sulit untuk atau susah dilakukan. Susah untuk dilakukan atau sulit untuk dilakukan. Masnya kita buang, ketemu katai. Contohnya, contoh penjelasannya di sini ada digunakan ketika sesuatu yang sangat sulit dilakukan atau dipercaya karena sifatnya emosional, moral, atau psikologis. Biasanya dipakai untuk kata kerja yang positif. Contoh kalimat di sini ada kono mondai wa kantang ni rikai shikatai. Dari rikai shimas, masnya kita buang, tambah katai. Jadi kono mondai wa kantang ni rikai shikatai. Jadi masalah ini sulit untuk diselesaikan begitu saja. Sulit ya. Kalau di bumbu N4 mungkin kita dapatnya yasui, sulit. Sulit yasui nikui. Nah, di sini ada katai di N3-nya. Terus contoh yang kedua, shinji katai hanashi desu ga honto desu. Jadi cerita ini sulit dipercaya, tapi memang benar. Honto desu.
Terus Kareno Kareno Kodo Kareno Kodo wa Rikai Shigatai di ah Nah, contoh kalimatnya di sini ada kono mondai wa kantang ni kaiketsu shigatai. Dari kaiketsu shimas, penyelesaian, masnya kita buang terus tambahin katai. Jadi masalah ini sulit untuk diselesaikan. Mungkin kalau di N4 kita kemarin ketemunya sama nikui, kalau di N3 kita ketemu sama katai ya, sulit. Nah, di contoh selanjutnya di sini ada Shinji Gatai Hanashi desu ga untuk des. Nah, ceritanya sulit dipercaya tapi memang benar untuk des. Terus ada lagi Kareno Kodo wa Rikai Shigatai. Jadi tindakan dia sulit untuk dipahami. Tindakan ya kodo. Dari kata kanjinya kanji iku sama do-nya undo. Terus contoh terakhir di sini ada Songna koto wa Yurushigatai. Songna koto wa Yurushigatai. Jadi hal seperti itu sulit untuk dimaafkan. Nah, seperti itu ya. Nah, bumbu selanjutnya di sini ada bentuk ru atau bentuk jiso ketemu sama koto wanai. Tidak perlu melakukan. Nah, penjelasannya di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak perlu dilakukan atau tidak wajib dilakukan, lebih santai dan sopan daripada perintah langsung. Nah, contohnya di sini ada Shinpai Suru Koto Wanai. Jadi tidak perlu khawatir lah. Kalau di bawah kemarin itu kan ada Shinaku Temo Ides, tidak usah. Tadi kan Shinpai Shinaku Temo Ides, itu tidak usah khawatir lah. Di sini ada Shinpai Suru Koto Wanai. Tidak perlu khawatir ya, sama ya, cuma tingkat levelnya aja yang berbeda. Di sini lebih sopan dan lebih santai. Terus contoh lagi ada Songnani Isoku Koto Wanai. Tidak perlu terburu-buru. Terus ada lagi contohnya Wakarana Kereba Murini Kotairu Koto Wanai. Jadi jika tidak mengerti atau kalau tidak mengerti tidak perlu memaksakan untuk menjawab. Contoh lagi ada Hitoride Iku Koto Wanai. Nah, tidak perlu pergi sendirian. Contoh lagi di sini ada Songnani Shikaru Koto Wanai. Nah, tidak perlu marah begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu bumbunya. Jadi per video itu ada 12 bumbu ya. Jadi lumayan 30 menitan atau ya hampir setengah jam ya. Sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Semangat terus belajarnya, saya Rian. Dadah.